Ya, shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di hari ini, hari Selasa, dalam persekutuan Komisi Wanita Elizabeth. Ya, kita akan bersama-sama memulai persekutuan kita. Saya mengajak ibu-ibu semua di dalam sikap doa. Kita bersama-sama akan memuji Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk bersaat teduh sejenak. Kita merenungkan akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita bersama-sama akan memuji Dia. Roh Kudus hadir di sini. Dia mengalir di bait suci, sehingga perkara-perkara yang ajaib itu terjadi. Mari kita bersama-sama menyatakan pujian ini. Roh Kudus hadir di sini sebagai bentuk penyembahan kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Sekali lagi, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur karena kesempatan Tuhan berikan untuk kami boleh menyembah Engkau Tuhan pada hari ini dalam persekutuan Wanita Elizabeth. Kiranya pimpinan pertolongan Tuhan menyertai kami dalam persekutuan pada hari ini, mengarahkan hati dan pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Tuhan menolong melindungi kami dari segala bentuk gangguan, sehingga kami sungguh-sungguh fokus menyembah Tuhan. Berkatilah kami yang pada hari ini hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Bukalah kiranya hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami mengerti, memahami, dan Tuhan menolong kami boleh melakukannya, melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk diajar oleh kebenaran-Mu. Amin. Ya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini di dalam satu tema teladan Priskila. Teladan Priskila. Nah sebelumnya saya mau mengajak kita semua untuk melihat bagian firman Tuhan yang pada hari ini kita renungkan bersama-sama dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat 1 hingga ayat yang ke-4.
Jika ibu-ibu semua sudah menemukan, mari kita bersama-sama menyimaknya. Saya akan membacakan bagian ini bagi kita semua. Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Sebelum memulai firman Tuhan ini, saya ingin ibu-ibu melihat apa yang ada di tangan saya. Ya. Apakah ini ibu-ibu? Ya, yang saya pegang ini adalah ya roti. Nah, kalau misalnya roti ini dimakan ya sendirian, rasanya ya begitu saja. Tetapi jika ibu-ibu menambahkan roti itu dengan mentega, nah pasti rasanya akan berbeda ya. Kalau misalnya ibu-ibu punya cucu atau punya anak waktu kecil, maka sarapan paginya kalau roti, nah ini pasti ditambah dengan mentega dan ditambah dengan yang lain-lainnya. Kedua paduan yang ada ini, roti dan juga mentega, ketika mereka dipersatukan, maka akan menghasilkan rasa yang enak. Pasti begitu ya ibu-ibu. Nah, sehingga alangkah indahnya kalau misalnya kita makan roti dengan, alangkah enaknya, bukan alangkah indahnya, kalau kita makan roti dengan mentega lalu digabungkan dengan yang lainnya mungkin. Sebuah makanan yang bisa kita nikmati bersama-sama. Kalau misalnya kita bisa mengumpamakan hubungan kita, hubungan ibu-ibu dengan suami ya. Dengan suami misalnya, kira-kira kalau misalnya seperti roti dan mentega, ada lagu sekolah minggu yang judulnya Roti dan Mentega. Itu hubungan yang saling, kalau disatukan menjadi sesuatu yang enak. Kalau misalnya hubungan bapak dan ibu di rumah adalah hubungan yang baik seperti itu, pasti akan senang. Kalau misalnya pasangan suami istri itu selalu bersama-sama dan kompak, itu pasti akan menyenangkan. Ibu-ibu kalau lihat ada keluarga-keluarga yang suami istrinya kompak, itu pasti senang melihatnya. Tetapi situasi seperti itu tidak semua orang mengalaminya, benar ya. Tidak semua pasangan-pasangan itu bisa seperti roti dan mentega. Bahkan ada yang mungkin kondisi rumahnya seperti, kalau ketemu seperti kucing dan anjing, kemana-mana bertengkar gitu. Tetapi kalau kita melihat di dalam Alkitab yang diceritakan tentang Aquila dan Priscilla, dan pada hari ini kita akan belajar hanya dari teladan Priscilla, itu merupakan sebuah situasi yang pasti diimpikan banyak orang, kemana-mana bersama, kemana-mana bersama. Nah, tetapi pada hari ini, meskipun suasana atau situasi rumah tangga kita berbeda dengan Aquila dan Priscilla, tetapi Alkitab mengajar kepada kita melalui teladan kehidupan seorang Priscilla, bagaimana seorang wanita, seorang istri, atau seorang wanita yang akan menjadi seorang istri seharusnya hidup di dalam pribadi Roh Kudus. Ya, teladan Priscilla, ketika sikap Priscilla yang baik itu bukan hanya karena dia memiliki suami yang mungkin ideal, karena Alkitab tidak menceritakan banyak tentang hal itu. Tetapi yang mau kita renungkan pada hari ini, yang mau saya ajak kita bersama-sama belajar adalah bahwa teladan Priscilla itu dalam situasi apapun perlu kita pelajari, perlu kita lakukan. Karena itulah teladan hidup seorang wanita yang dikehendaki Tuhan ketika orang itu berada di dalam Tuhan. Nah, teladan seperti apa yang diperlihatkan Priscilla melalui perikop-perikop yang ada di dalam Alkitab?
Yang pertama, mari kita melihat dalam ayat yang kedua. Dikatakan dalam ayat yang kedua, di Korintus Paulus berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah di rumah mereka. Nah, teladan sikap Priscilla yang pertama adalah berhati melayani. Berhati melayani. Dan demikian juga yang Alkitab tunjukkan tentang Aquila. Ketika Paulus datang dari luar kota, maka mereka menerima hamba Tuhan ini dengan sangat baik. Mereka menerima Paulus menginap di rumah mereka, dan mereka benar-benar menjadi rekanan yang baik Paulus dan juga Aquila dan Priscilla ini. Saya mau mengajak kita semua untuk melihat cerita di balik itu. Ketika dikatakan di dalam ayat yang kedua, ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Ternyata Aquila dan Priscilla ketika mereka menempati rumah yang baru di Korintus, itu ternyata mereka juga baru saja sampai di kota itu, baru tiba di kota itu. Penduduk baru juga, bukan orang lama. Dan sebab dia meninggalkan Athena, Paulus meninggalkan Athena, dan si Aquila dan Priscilla ini, mereka sebelumnya tinggal di Roma, mereka pindah ke Korintus itu bukan karena kehendak mereka sendiri. Karena dikatakan di situ bahwa Kaisar Claudius itu memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma pada waktu itu, meninggalkan Italia. Seorang sejarawan bernama Suetonius menceritakan bahwa Claudius ini mengusir orang-orang Yahudi keluar dari Roma karena menimbulkan kerusuhan terus-menerus dengan Kristus sebagai pemimpinnya. Nah, ini mengindikasikan bahwa pada waktu Yesus Kristus masih hidup, pada waktu itu sebelum Yesus disalibkan, Yesus dan semua pengikutnya, orang-orang Kristen pada waktu itu, rasul-rasul, murid-murid Yesus dan semua yang percaya kepada Kristus dianggap sebagai sebuah sekte. Dan Kaisar Claudius sangat membenci orang-orang ini, sehingga mereka yang dikatakan sebagai orang-orang Kristen ini diusir keluar dari Roma karena dia dianggap menimbulkan kerusuhan. Padahal bukan kerusuhan, hanya karena Kaisar Claudius tidak suka kepada keberadaan orang-orang Kristen. Bahkan setelah Yesus sudah disalibkan, sudah mati dan sudah bangkit, bahkan naik ke surga, pemberitaan Injil semakin meluas. Kita lihat bagaimana Petrus juga memenangkan banyak orang-orang Kristen semakin banyak. Dan Kaisar Claudius melihat hal itu sebagai sebuah ancaman, sehingga mereka didakwa, mereka diusir dengan tuduhan bahwa mereka menimbulkan kerusuhan. Mereka hanya melakukan pemberitaan Injil, tetapi orang yang tidak suka akan punya banyak cara, banyak alasan untuk mengusir orang-orang Kristen. Sehingga kalau misalnya kita lihat secara emosional, maka sebenarnya Aquila dan Priscilla ini masih bisa dikatakan suasana hatinya seharusnya masih kurang baik, karena mereka baru saja pergi dari Roma oleh karena difitnah sebagai orang-orang yang melakukan kerusuhan, yang melakukan kerusuhan. Tetapi ketika dia pindah ke Korintus dan ketika hamba Tuhan ini datang, Paulus ini datang, mereka tetap menerimanya dengan sukacita. Aquila dan Priscilla menerimanya dengan sukacita. Yang kedua, hati yang melayani dari Priscilla dan juga Aquila ditunjukkannya ketika di dalam ayat yang ke-18 dalam Kisah Para Rasul pasal 18, di mana ketika itu Paulus hendak menuju ke Efesus, dan apa yang dilakukan Aquila dan Priscilla? Mereka mengiringi Paulus ke Efesus untuk melayani, untuk memberitakan Injil, untuk mengajar. Mereka tidak menyia-nyiakan waktunya. Atau mereka katakan kepada Paulus, karena kami harus bekerja menghidupi diri kami dan banyak
pesanan kemah kepada kami maka kami gak bisa ikut denganmu, tidak. Tetapi keduanya memiliki hati melayani. Priscilla memiliki hati melayani, sehingga ketika ada pekerjaan pelayanan yang dikerjakan Paulus, dia mau bergabung di sana. Bahkan jika melihat di ayat sesudahnya, kalau kita melihat lagi, setelah mereka tiba di Efesus, kemudian Paulus mengajar di rumah-rumah ibadat, lalu kemudian Aquila dan Priscilla ini berjumpa dengan seorang yang bernama Apolos. Apolos ini adalah orang yang juga senang mengajar, senang memberitahukan tentang jalan Tuhan, diceritakan di sana. Dia senang mengajar orang banyak itu, tetapi dia tidak punya wawasan yang luas. Dia hanya tahu tentang baptisan Yohanes. Demikian diceritakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18. Tetapi ketika Aquila dan Priscilla ini melihat semangat dari Apolos, tetapi dia kurang wawasannya, maka apa yang dilakukan oleh mereka? Keduanya, Priscilla ataupun Aquila suaminya, tidak kemudian katakan, oh orang ini kekurangan pengetahuan kok ngomongnya banyak, atau orang ini kami lebih pintar dari dia. Mereka tidak punya semangat itu. Mereka punya hati melayani. Itu sebabnya mereka datang kepada Apolos dan mengajarnya banyak, memberikan wawasan supaya Apolos semakin banyak lagi yang bisa diajarkan kepada pengikut-pengikutnya. Ini merupakan sikap yang benar. Tetapi saya tidak akan katakan kepada ibu-ibu semua bahwa kalau ada yang ibu-ibu yang saat ini bekerja, tinggalkan pekerjaan itu, lalu kemudian pergilah pelayanan. Atau ibu-ibu yang punya tugas rumah tangga, tinggalkanlah pekerjaan rumah tangga itu, dan kalau misalnya saya mau ajak ibu-ibu pelayanan, jangan menolak. Saya tidak mau katakan seperti itu. Yang mau saya katakan kepada kita adalah penyembahan kepada Tuhan itu merupakan tujuan utama mengapa kita ditebus. Apa artinya? Jika kita ini sudah adalah orang-orang yang ditebus oleh Kristus, maka seharusnya kehidupan yang kita miliki itu adalah kehidupan penyembahan kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, sehingga kita tahu membagi hidup kita antara kita bekerja ataupun kita melayani. Bahkan di dalam pekerjaan yang kita lakukan, pekerjaan rumah tangga, pekerjaan di kantor atau dimanapun kita berada, kita pun melakukannya dalam sebuah penyembahan kepada Tuhan, sehingga kita mengerjakannya dengan penuh kesungguhan, kita melakukannya dengan komitmen, kita melakukannya dengan melakukan yang terbaik. Ketika kita memasak, kita melakukan yang terbaik. Ketika kita mengajar anak-anak atau cucu-cucu kita melakukannya juga yang terbaik. Mengapa? Karena fokus kita adalah penyembahan kepada Tuhan. Ketika kita bilang bahwa saya fokus hanya untuk bekerja, atau ini saya tidak punya waktu untuk pelayanan, atau tidak punya waktu untuk yang lain, itu ibarat kita ini sudah berdandan dari jam 2 pagi dan mengenakan gaun pernikahan, udah siap penampilan kita, sudah cantik, tetapi kita tidak datang ke acara pernikahan itu sendiri. Ketika kita tidak mau melayani Tuhan melalui doa-doa kita, melalui pengajaran kita kepada anak-anak atau cucu-cucu kita, atau pelayanan yang ada di gereja, atau banyak pelayanan yang lain yang bisa kita kerjakan, maka kita sama seperti orang yang berdandan tetapi tidak pergi ke pernikahan. Karena pelayanan, kehidupan di dalam Tuhan, membaca Alkitab, beribadah, penyembahan kepada Tuhan, menaikkan dengan gaya hidup doa kita, itu bukan lagi sebuah pilihan, tetapi itu adalah sebuah keharusan bagi orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Sehingga marilah kita belajar hal ini melalui Priscilla. Dia tidak fokus kepada pekerjaan atau pekerjaannya sebagai istri atau sebagai ibu rumah tangga, tetapi dia tahu kapan dia harus bekerja dan kapan dia harus melayani Tuhan, kapan dia harus memberi diri untuk menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan secara pribadi. Dia tidak melakukan hal yang yang hebat.
tetapi mengerjakan hal yang seharusnya dia kerjakan, yaitu membagi waktunya, hidupnya untuk Tuhan, untuk penyembahan secara pribadi kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, tetapi juga untuk bekerja dalam menghidupi dia dan suaminya. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memiliki hati melayani? Suatu kali diceritakan bahwa ada seorang petugas kebersihan komuter KRL ya, sedang membersihkan gerbong KRL-nya sebelum jalan dibersihkan. Lalu tanpa sengaja dia melihat sebuah kresek hitam, plastik hitam yang tergeletak di bawah kursi kereta. Awalnya dia berpikir, wah ini pasti sampah. Lalu si bapak itu mengambil kresek hitam itu dan kemudian berniat untuk membuangnya. Tetapi ketika berniat untuk membuangnya, dia kemudian berpikir lagi dan penasaran, apa sebenarnya isi dari kresek hitam itu. Lalu dia mulai membuka kresek itu, membukanya pelan-perlahan. Lalu betapa terkejutnya dia ketika melihat isinya adalah tumpukan uang pecahan 100.000. Cukup banyak. Tetapi kemudian respon yang dilakukannya, sikap yang dilakukannya adalah kemudian dia cepat-cepat membawa kresek hitam itu ke petugas bagian mengumumkan kalau ada kehilangan-kehilangan di stasiun itu, lalu menyerahkannya kepada mereka untuk mencari siapa pemiliknya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hati dari si petugas KRL itu adalah hati yang baik. Di dalam hatinya tidak ada pikiran untuk mengambil untung 1 lembar pun dari uang itu. Dan di dalam hatinya hanya ada pemikiran caranya bagaimana ya supaya ini dikembalikan ke pemiliknya. Hati orang menuntun orang tersebut untuk melakukan sesuatu, baik atau jahat. Hati yang menyembah dan melayani Tuhan akan menuntun pemiliknya untuk bertindak hanya untuk memuliakan Tuhan dan untuk melayani. Sehingga bagaimana dengan hati kita? Apakah kita memiliki hati yang melayani, yang fokus kepada Tuhan, sehingga pekerjaan rumah tangga pun, pekerjaan di kantor pun kita lakukan dengan maksimal karena kita mau menyembah Tuhan? Yang kedua, partner yang setia. Dalam ayat yang ketiga dikatakan di situ, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dalam ayat ini ada 3 orang yang dikatakan sama-sama, Aquila, Priscilla, dan Paulus. Nah, kita hanya fokus kepada Priscillanya. Di dalam bagian ini sama-sama kita bisa melihat bahwa Priscilla dan Aquila menjadi partner yang baik, yang saling tolong-menolong. Di dalam pekerjaan mereka sebagai tukang kemah, mereka mengerjakannya bersama-sama. Ketika mereka melayani, mereka juga melayaninya bersama-sama. Terbukti di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat ke-19, Paulus menyebut Aquila dan Priscilla. Dalam 2 Timotius pasal yang keempat juga dikatakan demikian, Aquila dan Priscilla. Di Roma pasal 16 ayat 3 dan 4 juga dikatakan Aquila dan Priscilla. Nah, dari ayat-ayat ini kita melihat Priscilla ini tidak punya alas, oh kamu aja yang berangkat pelayanan, saya tunggu di rumah, gak ada yang jaga rumah. Kita sama sekali tidak melihatnya. Dan apa yang mereka kerjakan itu pun bukan sebuah pencitraan. Kelihatannya kalau misalnya pelayanan aja sama-sama, tetapi yang lainnya tidak. Nah, kita melihat di dalam ayat yang ketiga dalam pasal yang tadi kita baca, bahwa dalam pekerjaan sebagai tukang kemah pun mereka mengerjakannya berdua. Sebuah kerjasama itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Bahkan menurut sebuah kitab Apostolic Constitution menceritakan bahwa sampai dengan akhirnya pun
Aquila mati syahid bersama dengan istrinya Priscilla. Bahkan ketika mati pun bersama-sama, dan alasan kematiannya adalah karena Tuhan, hati mereka yang melayani. Priscilla tidak bersikap seperti istri Ayub. Ketika Ayub mengalami kesusahan, dia berkata kepada Ayub, "Kutukilah Allahmu dan matilah." Dan dia meninggalkan Ayub. Tetapi Priscilla bahkan sampai akhir hidupnya tetap menemani suaminya. Bahkan ketika harus mati syahid, dia tetap berada bersama dengan suaminya. Dia selalu menjadi pendukung suaminya, bukan perongrong. Dia bukan menjadi wanita yang menuntut suaminya bekerja sebagai kepala rumah tangga dan meminta bertanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan kepada mereka berdua. Tetapi dia menjadi penolong bagi suaminya. Sehingga Aquila pun pasti memiliki kelemahan, tetapi selalu termotivasi untuk bekerja dan melayani Tuhan dengan setia. Kata pepatah, di balik pria sukses selalu ada wanita hebat di belakangnya. Nah, sehingga ini menjadi sebuah perenungan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin akan sangat sulit ketika kita melihat suami kita melakukan sesuatu yang kita tidak senang atau punya karakter yang kita tidak senang. Tetapi tanggung jawab kita, panggilan sebagai wanita adalah bagaimana kita memberikan dukungan kepada mereka. Mintalah hati kepada Tuhan supaya kita memiliki hati untuk bisa memberi dukungan kepada suami kita, agar mereka termotivasi, tidak mengomel ataupun membandingkan suami-suami kita dengan orang lain atau menuntut banyak hal. Tetapi ketika mereka mengalami kesulitan, kita berdoa bersama-sama, berperang di dalam doa yang sungguh-sungguh bersama dengan mereka, seperti yang dilakukan Priscilla kepada Aquila. Karena itu, setiap orang, suami atau anak-anak kita di rumah bisa mengalami down, bisa mengalami khawatir, ingin didengar, ingin juga diperhatikan. Maka marilah kita melatih diri kita sebagai orang-orang yang sudah hidup di dalam Kristus agar tidak mengutamakan emosi kita, tetapi mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga. Marilah kita meneladani sikap Priscilla. Dia memiliki hati melayani, dan dia menjadi pendukung yang setia kepada suaminya dan juga kepada orang lain, kepada Paulus khususnya. Untuk pekerjaan-pekerjaan pelayanan, dia menjadi pendukung. Dan marilah kita menjadi pribadi yang seperti ini, karena inilah yang dikehendaki Roh Kudus. Wanita-wanita yang hidup di dalam Roh Kudus bersikap seperti ini, tidak bergantung kepada situasinya. Itu sebabnya saya katakan tadi, mintalah kepada Tuhan hati dan sebuah sikap yang seperti Kristus teladankan, senantiasa tergerak oleh belas kasihan. Dia tidak menghina orang lain, tidak merendahkan orang lain, bahkan ketika ada seorang perempuan berzina dibawa kepadanya, dia tidak menghakiminya, tetapi malah mengampuninya. Marilah kita memiliki sikap seperti ini. Marilah kita mengawalinya dengan meminta kepada Tuhan supaya kita diberikan hati yang mau melayani, hati yang mencintai Kristus, sehingga kepada suami, keluarga kita, dan orang-orang di sekeliling kita, kita menebarkan kasih itu. Kiranya Tuhan memberkati kebenaran firman Tuhan-Nya pada hari ini, menolong agar kita meneladani sikap Priscilla, tidak merongrong tetapi menjadi pendukung, penolong bagi suami-suaminya. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Ya, sebelum kita bersama-sama akan berdoa menutup firman Tuhan dan sekaligus doa syafaat, saya kembali mengajak kita semua meresponi firman Tuhan ini dengan menyanyikan kembali pujian Roh Kudus hadir di sini. Mari kita mengundanginya untuk menolong kita, menguasai kita, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang meneladani sikap seperti Priscilla, oleh karena Dialah yang menolong kita. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib
ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi katakan dengan kesungguhan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih karena memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh dimampukan Tuhan untuk memiliki hati yang melayani. Dalam segala kondisi apapun, kami tetap membawanya kepada Tuhan, sehingga dalam segala bentuk situasi kondisi kami pun, kami tetap menjadi orang-orang yang ramah kepada orang lain, yang menolong orang lain, yang melakukan pengajaran kepada orang lain, dan Tuhan menolong kami mengendalikan emosi kami. Tolong kami Tuhan, sebab kami wanita, kami kesulitan untuk menahan emosi kami, tetapi kami perlu terus belajar dari-Mu Tuhan, yang lemah lembut dan rendah hati itu. Kiranya pertolongan-Mu atas kami. Kami juga berdoa kiranya Tuhan menolong kami, menolong ibu-ibu supaya menjadi partner yang setia kepada suami-suami kami. Tolonglah supaya para ibu memiliki kesabaran, memiliki hati yang mau mendukung, memiliki perkataan-perkataan yang memotivasi para suami, sehingga kehidupan rumah tangga ibu-ibu boleh diberkati oleh Tuhan. Kami saat ini juga menaikkan doa syafaat kami Tuhan, supaya kiranya Engkau menolong bangsa dan negara kami. Tuhan terus lindungi, Tuhan terus jagai, memberkati para pemimpin bangsa ini di dalam segala upaya mereka untuk memikirkan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Tuhan menolong. Dalam segala persoalan yang saat ini harus dihadapi, Tuhan juga memberkati. Bahkan bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia maupun di seluruh dunia, Tuhan yang menolong, Tuhan yang akan boleh berkuasa di atasnya, menolong mereka yang menjadi korban, supaya mereka terus dikuatkan dan diteguhkan hatinya. Kami berdoa menyerahkan untuk Komisi Wanita Elizabeth. Tuhan berkati semua pengurus yang sampai dengan hari ini melayani Tuhan. Memberkati komitmen mereka, menolong mereka supaya ada kerjasama yang baik satu dengan yang lain. Dan kiranya Tuhan, pengenalan mereka akan Engkau juga bertumbuh, bahkan seluruh anggota Komisi Wanita, supaya Engkau juga yang akan menolong boleh mengalami pertumbuhan secara rohani di dalam Tuhan. Oleh karena saat ini kami harus secara online, Tuhan tolong ya Bapa, supaya kami tetap menjadi orang-orang yang bertumbuh, tetap mencari Engkau di dalam semangat. Kami berdoa untuk ibu-ibu yang saat ini juga kesulitan melakukan ibadah online. Tuhan tolong mereka, Tuhan kuatkan mereka, dan Tuhan yang akan menolong kami semua boleh melewati masa-masa pandemi ini ya Bapa, supaya kembali kami boleh mengalami lawatan Tuhan, supaya kami juga boleh kembali di dalam peribadatan kami. Kami juga berdoa memohon pertolongan-Mu, kiranya Engkau memberkati keluarga-keluarga kami, supaya tetap ada kesatuan di dalamnya.
Tuhan menolong keluarga-keluarga jemaat GKKA yang kesulitan secara ekonomi, Tuhan berkati. Bahkan setiap ibu yang pada saat ini mengalami lemah tubuh, Tuhan sembuhkanlah kami. Engkau yang mengetahui kesakitan kami, Engkau yang mengetahui penderitaan kami, jamahlah kami Tuhan dan sembuhkanlah kami. Kiranya Tuhan yang akan menolong, sebab Engkaulah penyembuh yang ajaib bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa. Ini doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, kita sampai di dalam akhir dari persekutuan kita. Saya mengundang ibu-ibu semua untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama akan mengakhiri persekutuan kita. Dan kita akan berdoa bersama-sama, namun sebelumnya mari kita menyanyikan Aku Memuji Kebesaran-Mu. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri persekutuan kita pada hari ini. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami Tuhan di dalam persekutuan wanita pada hari ini. Biarlah tiap kami yang mengikuti persekutuan ini, kami menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan dan Engkau memberkati kami, Engkau memberikan damai sejahtera bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus, kekuatan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai tiap kita dari saat ini hingga Tuhan datang kembali. Amin. Persekutuan kita telah selesai. Selamat hari Selasa. Tuhan memberkati kita semua. Dan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tetap kita setia di dalam persekutuan ini setiap Selasa. Dan menolong juga mereka semua yang menolong kita sehingga perekaman ini boleh kita nikmati. Kita terus doakan supaya anugerah pertolongan Tuhan juga menyertai semua pelayan Tuhan. Sampai jumpa di Selasa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.